pernah deh. Pernah banget. Nama gue Langit dan gue lahir dan besar di Jakarta dan juga Bekasi. Hai, nama gue Nata, asal gue dari Bekasi. Gue ngalamin culture shock waktu transisi dari SMA ke kuliah, dimana gue tuh kayak pertemanan gue tuh udah mulai beda gitu loh. Sementara waktu zaman SMA itu teman-teman gue modelannya yang emang kalau ngobrol tuh keras, padahal daerahnya juga masih sama di daerah Bekasi. Cuman gue di SMA swasta yang emang orang-orangnya udah gue kenal dari kecil. Kita tuh kelompoknya yang kayak kalau misalkan ngobrol dan bercanda itu kayak mau istilahnya kata-kataan, istilahnya mau kayak bercanda-bercandain satu sama lain, itu nggak baper sama sekali. Terus kalau misalnya kita lagi serius, tapi ya kita bisa serius gitu. Dan ketika gue masuk kuliah, yang gue bikin jadi sedikit agak kaget adalah ketika gue take control di satu kelompok apa segala macam, ternyata orang-orangnya tuh harus bisa gue baik-baikin, ternyata orang-orangnya perlu gue nggak bisa gue kerasin dan lain-lain, padahal emang konteksnya lagi serius. Itu sih yang waktu itu sempet bikin gue kayak dijauhin atau kayak sempet jadi kayak masalah gitu loh di antara teman-teman baru gue di kuliah. Gue kan gap year ya kuliah, jadi gue ada gap 3 tahun dari gue lulus SMA. Dalam gap 3 tahun itu gue tuh sempet kerja, dan kerjanya tuh kerja kantoran. Dan dalam 3 tahun setelah gue kerja itu gue harus melanjutkan pendidikan gue harus kuliah. Itu sih lingkungannya yang gue rasain kayak aduh beda, dan gue kaget banget. Kalau gue boleh ceritain, ceritanya tuh di lingkungan kerja gue, job desk yang gue jalankan itu adalah sesuatu yang individual. Gue harus mengerjakan pekerjaan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kayak gue gak punya tim, gue benar-benar kerja sendiri. Pas gue masuk kampus, pas gue berkuliah, kayak gue kaget gue harus punya teman, karena kebanyakan tugas-tugas di kampus itu harus berkelompok. Dan apalagi gue di kelas itu gue presiden kelas ya, jadi gue harus merangkul banyaknya orang di kelas, teman-teman gue harus merangkul mereka gimana caranya mereka semua ini nyaman berada di kelas. Ketika gue kembali main sama temen-temen gue, rasanya tuh kayak mereka jadi nggak underestimate gue karena gue nggak setegas dulu lagi gitu loh ketika gue mau jalanin ini. Kayak mereka tuh kayak sebenarnya it's something they appreciate juga ya, kayak mereka jadi lebih menghargai, lo sekarang lembut deh, lo sekarang kayak lebih nggak galak daripada dulu. Sejauh ini gue belum mengalami, apa gue udah mengalami tapi gue nggak tahu itu reverse, tapi kayaknya enggak sih. Lebih berat buat gue adalah culture shocknya, karena ketika gue balik segimanapun keadaan gue, teman-teman lama gue tetap mau nerima gue. Culture shocknya sih untuk sampai sekarang tuh masih berasa. Hai guys! Nah, dari penjelasannya Langit sama Nata tadi, kalian udah ngerti belum sih tentang reverse culture shock dan culture shock? Kalau kalian belum terlalu paham, abis ini kita bakal jelasin apa itu culture shock dan reverse culture shock. Check it out! Culture shock secara harafiah diterjemahkan sebagai kejutan budaya atau gegar budaya. Secara singkat, culture shock adalah ketika seseorang mengalami keterkejutan karena berpindah ke daerah lainnya dengan budaya yang berbeda dari tempat asalnya. Ketika seseorang hidup dengan budaya baru tersebut, orang-orang itu akan mengalami keterkejutan karena banyaknya perbedaan-perbedaan dalam budayanya. Misalnya dalam hal bersikap, bermasyarakat, beragama, berpakaian, berbicara, dan masih banyak lainnya. Culture shock sendiri mempunyai efek yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Proses yang dialaminya pun berbeda-beda, tergantung pada perpindahan budaya yang dialaminya. Namun, umumnya ada sebuah pola yang mirip pada setiap kasusnya. Seseorang bisa merasa kehilangan jati dirinya, depresi, mengalami gangguan kecemasan, atau bahkan sampai mengalami sakit secara fisik. Reverse culture shock, yaitu saat seseorang kembali ke lingkungan asalnya setelah berada di lingkungan baru, namun ia merasa asing dan mengalami culture shock lagi di lingkungannya sendiri. Ia sudah nyaman dan berhasil beradaptasi dengan budaya baru di daerah yang baru baginya, namun ketika ia pulang, ia dapat merasakan keterkejutan saat berhadapan dengan budaya asalnya sendiri. Nah, gimana nih, Ca? Lo pernah gak ngalamin culture shock atau reverse culture shock? Kalau reverse culture shock gue nggak pernah sih ya, tapi kalau culture shock gue kan anak TP, jadi pas KSP tuh ya pasti ada culture shocknya. Bener banget. Kalau lo ada nggak? Kayaknya perpindahan gue dari sekolah swasta terus ke negeri deh, itu lumayan bikin culture shock. Nah teman-teman, jadi itu penjelasan culture shock dan reverse culture shock. Dadah!